فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang mulia, Pak, dan didoakan oleh Rasulullah agar difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir. Ya. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Kalaulah manusia diterima setiap tuduhan dan klaim mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka orang akan mengklaim harta suatu kaum dan darah mereka. Artinya kalau setiap klaim, setiap tuduhan langsung diterima, betapa mudahnya orang untuk mengklaim ini tanah saya, ini rumah saya, ini mobil saya, padahal nggak ada bukti. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Tapi bukti harus dibawakan oleh orang yang menuduh. Ya, orang yang menuduh, yang mengklaim wajib membawa apa? Bukti yang kuat. Ya. Wal yaminu 'ala man ankar. Kalau ternyata yang menuduh tidak punya bukti, maka yang dituduh atau yang diklaim kewajiban dia bersumpah. Demi Allah, ini tanah punya saya. Maksudnya si A mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Si B mengatakan ini tanah saya. Tiba-tiba kamu mengklaim itu milik kamu. Maka orang yang mengklaim wajib membawakan bukti. Mana buktinya? Bahwa ini tanah kamu. Yang nggak ada bukti, ya udah. Maka si B yang diklaim cukup bersumpah demi Allah, ini tanah saya. Iya. Hadis ini hasan, diriwayatkan Baihaqi dan yang lainnya demikian. Dan sebagiannya ada dalam Sahihain. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, anna damal ma'sum wa ma lahu la yustahal wa la yustahaqqu bi mujarradid da'wa. Al-aslu bara'atu dhimmatil ma'sum. Bahwa darah seseorang dan harta tidak boleh dihalalkan hanya karena sebatas klaim dan tuduhan. Ya, nggak bisa setiap klaim, setiap tuduhan langsung diterima begitu saja, nggak bisa dalam Islam. Faedah yang kedua, qalabatu dzulm wal kadzib ala katsir minan nas. Di sini menunjukkan bahwa banyak manusia itu sifatnya zalim dan dusta. Makanya Nabi penting mengatakan orang yang mengklaim itu wajib bawa bukti. Sebab kalau setiap orang yang mengklaim diterima, bahaya ini. Ini menunjukkan bahwa memang kebanyakan manusia itu banyak yang zalim, banyak yang dusta. Faedah yang ketiga, anna da'wa la tuqbal illa bi bayyinah. Bahwa klaim atau tuduhan tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Bayyinah. Bayyinah itu artinya sesuatu yang membuat jelas, Bayyinah namanya. Dan bukti dalam Islam itu terkadang berupa saksi, Pak.
dalam tuduhan perzinahan, wajib membawa 4 saksi yang adil. Ya. Karena ada si A menuduh si B berzina. Wajib dia bawa apa? Bukti. Buktinya berupa apa? 4 saksi. Tanpa 4 saksi ini harus adil. Ya, apa sih adil tuh, Pak? Muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, dan selamat dari adab-adab yang buruk. Adapun kalau 4 saksi ini, empatnya ini nggak adil. Yang satu pezina, yang satu pemabuk, yang satu tukang dusta, yang satu koruptor, ya nggak bisa diterima. Ya. Makanya tidak setiap saksi itu bisa diterima, harus diperiksa dulu saksi-saksinya gimana ini. Kalau dalam masalah tuduhan yang berhubungan dengan harta, wajib 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada, maka 2 saksi perempuan dan 1 saksi laki-laki. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula bukti-bukti yang akurat. Rekaman video harus dilihat. Ini palsu atau bukan? Diperiksa. Kalau memang ternyata ini videonya asli, ya bisa jadikan sebagai bukti kuat. Tapi kan zaman sekarang banyak, Pak, ya alat-alat untuk bikin apa? Membuat video palsu itu banyak zaman sekarang, mudah, ya. Faedah selanjutnya, al-hukmu bil bayyinah. Orang yang membawa bukti yang otentik dan kuat, dialah yang paling berhak dari orang yang tidak punya bukti. Faedah yang ke-6, bara'atul mudda'a alai biyaminihi idza lam takun lil mudda'i bayyinah. Orang yang dituduh atau diklaim, kalau yang menuduh atau yang mengklaimnya tidak punya bukti, cukup ia bersumpah. Cukup ia apa? Bersumpah. Ya. Faedah selanjutnya, annal qadhi la yahkum bi ilmi. Seorang qadhi dalam permasalahan seperti ini tidak boleh hanya menghakimi sebatas dengan keilmuannya saja, tapi harus dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Ya. Cuma terkadang di zaman ini qadhinya pun nggak amanah. Banyak di zaman sekarang ini hakimnya bisa memberikan apa? Sebuah vonis berdasarkan daun fulus. Atau enggak daun fulus? Duit. Siapa yang gede duitnya, dia yang menang. Maka hakim seperti ini kata Rasulullah di neraka. Ya, hakim seperti ini di neraka. Na'udzubillah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan siyanatu syariah lil huquq min dzulmil zalimin. Syariat Islam sangat menjaga hak-hak, ya, hak kepemilikan. Jangan sampai diambil oleh orang-orang zalim dengan tanpa hak. Ya.